Video yang ditayangkan berikut mengenai konflik Israel-Palestina dimaksudkan agar teman-teman dapat memahami sejarah Israel secara komprehensif, yang konon belum dipahami banyak pihak. Saya tidak berpretensi untuk mengajari dan menggurui para netizen perihal sejarah Israel. Namun karena yang saya observasi selama ini, bahwa publikasi yang ada di YouTube sangat tidak didukung oleh literatur yang akurat, miskin riset, maupun minimnya data pendukung lainnya. Sehingga pada umumnya, publik tidak memperoleh penjelasan yang komprehensif, akurat, dan sistematis. Dampaknya banyak kalangan netizen memberikan tanggapan-tanggapan yang umumnya kabur karena tidak memahami akar permasalahan. Judul yang dipilih ini adalah The Root of the Conflict atau akar permasalah konflik, tidak memiliki maksud untuk berpihak pada salah satu pihak, golongan, religi, atau kelompok tertentu. Melainkan, dengan sesungguhnya, sejarah Israel ini akan dipresentasikan secara profesional sesuai urutan sejarah kejadian. Kami sadari bahwa presentasi ini masih memerlukan penyempurnaan lagi, mengingat sejarah Israel itu dimulai sejak 3.000 tahun lalu. Sehingga yang akan dipresentasikan ini terdiri dari subjudul yang dapat menggambarkan sejarah Israel secara konsisten, komprehensif, dan sistematis. Sementara itu, persepsi negatif komunitas internasional, termasuk PBB, yang bias mengenai Israel, memang sulit untuk dihilangkan sejak diproklamirkan kemerdekaannya tahun 1948. Pemerintah Israel berusaha untuk meluruskan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang dihadapinya itu. Tekanan-tekanan dari masyarakat global, NGO dan PBB telah membuat Israel cukup repot dan kadang-kadang terpojok. Mengapa? Karena yang disoroti terutama berkaitan dengan masalah-masalah seperti teritori, hak, etnis, kerangkuan sejarah, HAM, okupasi, penindasan, rasialis, legalitas, diskriminasi. Penguasa dunia lebih banyak menyeret masalah ini kepada arena politik, dan kehendaknya masing-masing dengan menggambarkan masalah ini sesuai dengan desainnya, keinginannya, kehendaknya bahkan kepentingan golongannya. Jadi mereka-mereka inilah yang merupakan aktor-aktor part of the problem, bukan part of the solution. Agar pembahasan materi tidak melebar, maka pembahasannya hanya dibatasi dan difokuskan sejak awal mulanya bangsa Israel ada sampai dengan deklarasi kemerdekaan Israel dilanjutkan aftermath sesudah proklamasi. Semoga apa yang dapat disajikan dapat diterima dengan baik dan selamat mengikuti. Beberapa pertanyaan kunci dalam konflik antara Israel dan Palestina adalah, siapa yang secara sah dapat mengklaim tanah tersebut, dan siapa yang berhak mempunyai negara di sana dan tinggal di sana? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu dipahami legitimasi dan klaim historis kedua pihak. Istilah Levant. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis Levantine atau The Rise, mengacu pada terbitnya matahari di timur. Istilah Levant pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1497. Wilayah Levant saat ini kira-kira sama dengan wilayah Mediterania Timur yang sekarang terdiri dari Lebanon, Suriah, Yordania, dan Israel, dan telah menjadi pusat dimulainya peradaban manusia selama ribuan tahun lalu. Namun, beberapa orang mempunyai definisi dan pendapat berbeda mengenai wilayah tersebut yang dapat mencakup beberapa atau semua negara yakni Siprus. Nama negara Levant juga digunakan untuk merujuk pada mandat Perancis atas Suriah dan Lebanon setelah Perang Dunia I. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa Homo sapiens dan spesies hominid lainnya berasal dari Afrika dan bahwa salah satu rute yang diambil untuk menjajah Eurasia adalah melalui gurun semenanjung Sinai dan Levant. Jadi wilayah Levant ini merupakan pintu gerbang perpindahan penduduk dari Afrika ke Eropa Asia. Sejarah Israel pun dimulai dari wilayah ini.
Wilayah seperti Bulan Sabit atau Crescent yang dikenal sebagai tanah yang sangat subur. Istilah tanah Bulan Sabit subur dipopulerkan oleh arkeolog James Henry Breasted dalam buku yang berjudul Outlines of European History pada tahun 1914 dan Ancient Times, A History of the Early World, tahun 1916. Dari zaman prasejarah sebagai bagian dari koridor Levant, dapat disaksikan arus gelombang manusia purba keluar dari Afrika terjadi sekitar 2 juta tahun lalu, hingga munculnya budaya Natufian. Di milenium ke-10 sebelum Masehi, atau 2000 tahun sebelum Masehi, wilayah ini memasuki zaman perunggu dengan perkembangan peradaban Kanaan sebelum ditaklukkan oleh Mesir pada zaman perunggu akhir. Mengapa wilayah ini penting? Dikarenakan Levant adalah kota bertembok yang berfungsi sebagai pintu gerbang antara pesisir Mediterania dan orang-orang yang tinggal lebih jauh ke pedalaman. Pada zaman Alkitab, situs ini ditempati oleh orang Fenisia yang mendirikan koloni di sekitar Mediterania dan memiliki hubungan ekonomi dan budaya yang erat dengan orang Israel. Dengan dialiri air dari aliran sungai Efrat, Tigris dan Nil, dan telah menjadi rumah bagi beragam budaya, pertanian yang kaya, dan perdagangan selama ribuan tahun. Dinamakan demikian karena tanahnya yang subur, serta karena disebut sebagai tempat lahirnya peradaban manusia mula-mula. Orang Kanaan adalah penduduk asli Levant Purba atau Israel modern, Transyordania, Lebanon, dan Suriah pesisir. Mereka berbicara bahasa Semit yang berhubungan dengan bahasa Ibrani. Demikian pula peradaban manusia purba seperti Sumeria di Mesopotamia berkembang dari sini. Kemajuan teknologi di wilayah yang paling pertama muncul di Mesopotamia meliputi pengembangan pertanian dan penggunaan irigasi, tulisan, roda, dan kaca. Pada peta berikut, terlihat gelombang migrasi yang diduga keluar dari Afrika dan kembali ke lokasi beberapa sisa-sisa manusia purba dan situs arkeologi yang paling relevan. Namun perlu diketahui, penempatan panah yang ditampilkan bersifat indikatif. Homo sapiens menyebar dari Afrika ke Eurasia beberapa kali pada zaman Pleistosen Tengah dan Akhir. Rute tersebut melintasi Afrika bagian timur laut hingga ke Levant, merupakan koridor terestrial yang layak karena bagian selatan Levant yang keras saat mungkin merupakan padang rumput selama interglasial terakhir. Levant dan Arab memiliki asal-usul yang berbeda. Menurut temuan studi genomik Timur Tengah, orang Arab memiliki akar yang lebih dalam dari Afrika, sedangkan akar Levantines terletak di Eropa dan Anatolia di Turki saat ini. Mereka juga berbeda dalam jumlah DNA Neanderthal. Levant memiliki lebih banyak keturunan dibanding Arab dari Eropa dan Anatolia, sedangkan bangsa Arab memiliki lebih banyak leluhur dibanding Levant dari Afrika yang tidak bercampur dengan Neanderthal dan dari Natufian yang merupakan penduduk prasejarah Levant termasuk Israel. Orang Arab saat ini tampaknya tidak muncul dari petani Levant awal, tetapi dari pemburu pengumpul Natufian yang mendahului para petani dan orang Afrika ini. Studi menunjukkan. Temuan juga tidak mendukung teori bahwa petani Levantin kemudian menggantikan penduduk asli Arab. Sejarah Israel Purba dan Yehuda dimulai di wilayah Levant Selatan di Asia Barat selama zaman perunggu akhir dan zaman besi awal. Mengapa wilayah Levant penting? Karena wilayah tersebut merupakan jembatan darat antara Afrika dan Eurasia. Dalam pengertian sejarahnya yang luas, Levant mencakup seluruh Mediterania Timur dengan pulau-pulaunya, artinya mencakup semua negara di sepanjang pantai Mediterania Timur, membentang dari Yunani hingga Cyrenaica di Libya Timur. Secara geografis, kawasan ini berada di persimpangan tengah 3 jalur perdagangan yang menghubungkan 3 benua, menjadikannya tempat pertemuan pengaruh agama dan budaya dari Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Asia Kecil, yaitu rute pesisir atau Via Maris, yang menghubungkan Gaza dan pesisir utara Filistin ke Joppa dan Megiddo, berjalan ke utara melalui Byblos ke Fenisia dan Anatolia dan rute perbukitan, perjalanan melalui Negev, Kadesh Barnea ke Hebron dan Yerusalem, dan kemudian ke utara ke Samaria, Sikem, Silo, Bet Shean, dan Hazor,
dan kemudian ke Kadesh dan Damaskus. Kedua rute tersebut merupakan jalan raya raja, bepergian ke utara dari Ailat, sebelah timur sungai Yordan melalui Amman ke Damaskus, dan terhubung ke jalan Kemenyan di bagian utara dari Yaman dan Arab Selatan. Menurut temuan arkeologi modern, kebudayaan Israel kuno berkembang sebagai hasil dari bangsa Semit Kanaan. Dua pemerintahan Israel yang terkait dikenal sebagai Kerajaan Israel atau Samaria dan Kerajaan Yehuda telah muncul di wilayah tersebut pada zaman besi kedua. Setelah zaman besi, periode-periode selanjutnya diberi nama menurut berbagai kerajaan yang menguasai wilayah: Assyria, Babilonia, Persia, Helenistik, atau yang terkait dengan Yunani dan Romawi. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya harap video ini bisa mengedukasi para penonton perihal sejarah Israel dan memberikan sudut pandang yang baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ketuk lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode berikutnya yang akan digali lebih dalam mengenai sejarah Israel.